Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari minggu pertama sampai minggu ketujuh dalam mata kuliah manajemen proyek. Next, kami adalah kelompok 3 PBL Tanjung Riau dan ini nama anggota-anggota kami dan nama NIM kami. Next. Selanjutnya yaitu pembagian peran dan tanggung jawab untuk kelompok 3. Di situ ada untuk mata kuliah survei hidrografi, itu PIC mata kuliahnya ada Rafli dan ada H. Selanjutnya ada pengelolaan wilayah pesisir, yaitu PIC mata kuliahnya Mulyani, Ditya, dan Ega. Ada untuk survei rekayasa itu ada Amira dan Nomi. Untuk geomatika lingkungan itu ada Tama dan Kasih. Untuk manajemen proyek itu PIC mata kuliahnya itu ada Alwi dan Ega. Selanjutnya, Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ditya. Selanjutnya itu ada jadwal kerja berdasarkan kebutuhan. Di sini itu ada dari minggu 1 sampai 3 itu kita melakukan kuliah daring, pembentukan kelompok, pembagian tugas, pemeriksaan alat, dan merancang desain kerja. Lanjut, di minggu keempat itu kita melakukan pengukuran. Di minggu ke-5 sampai 7 itu kita melakukan persiapan meet report, dan minggu 8 itu kita melakukan meet report. Lanjut, di minggu 9 sampai minggu 12 itu kita melakukan pengolahan data, dan di minggu 11 sampai 13 itu kita penyusunan laporan akhir, dan terakhir di minggu 14 itu final report. Next. Baik, slide ini akan dibacakan oleh Amira. Kepada Amira dipersilakan. Selanjutnya, pengidentifikasian penyusunan jadwal kerja di lapangan. Di jadwal kerja di lapangan ini, kami membagi tiap-tiap kelompok untuk mengetahui jadwal-jadwalnya pada saat praktek di Tanjung Riau agar tidak ada terjadi peminjaman barang sebanyak 2 kali atau lebih, sehingga setiap kelompok mengetahui jadwal kerja mereka di lapangan. Terima kasih. Baik, slide ini akan dibacakan oleh Kasih. Baik, selanjutnya spesifikasi kerja. Di sini ada spesifikasi hidrografi dan oseanografi yang dimana pengambilan data kedalaman laut dan data arus, kemudian kondisi cuaca dan sampel air, kemudian kualitas air. Kemudian di spesifikasi survei rekayasa yang dimana ada pembuatan titik BM, kemudian pengukuran statik titik BM dengan GNSS, kemudian pengukuran detail situasi. Kemudian yang di geoling dan PWP yang dimana pengambilan data resivitas hasil survei geolistrik, kemudian pengambilan data kondisi, morfologi, morfometri dan geologi, kemudian pengambilan data kondisi vegetasi atau flora atau fauna. Lanjut, spesifikasi hidrografi dan oseo yang ke-6 itu pengambilan data fitur dasar laut, ke-7 pengambilan data pasang surut, ke-8 pengambilan data kekeruhan air, ke-9 pengambilan data sedimen, ke-10 pengambilan data multi parameter. Bagian geolink, yang ke-4 pengambilan data kondisi lalu lintas dan transportasi, 5 pengambilan data kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan budaya, 6 pengambilan data kondisi lingkungan kesehatan, 7 pengambilan data permasalahan data dan permasalahan lingkungan. Baik, pada slide ini ada kendala kerja dan strategi alternatif. Yang pertama ada hidrografi dan oceanografi. Pertama, proses atau fase peralatan bahan. Yang pertama itu komunikasi dengan mengusul proyek. Tantangannya itu koordinasi kepada tim.
Rencana tindakan komunikasi dengan pengusul proyek, manpro, dosen, dan mahasiswa lebih intensif khususnya di tahap awal. Yang kedua ada pengambilan data hidrografi, tantangannya itu perizinan kepada warga setempat, dan kemudian ada komunikasi dengan perangkat RT, RW, dan diskusi terkait penentuan batas tertentu. Yang ketiga ada pengambilan data oceanografi, tantangannya itu ada cuaca buruk, hujan, hingga angin badai kencang. Rencana tindakannya adalah menunggu kondisi cerah dan aman. Pada survei rekayasa, proses yang pertama kita lakukan adalah komunikasi dengan pengusul proyek, tantangannya koordinasi tim. Rencana tindakannya komunikasi dengan pengusul proyek, manpro, dosen, dan mahasiswa lebih intensif khususnya di tahap awal. Yang kedua ada pengukuran statik dan detail situasi, perizinan warga setempat, komunikasi dengan perangkat RT, RW, dan diskusi terkait penentuan batas tertentu. Yang ketiga ada pengukuran statik dan detail situasi, cuaca buruk, hingga angin badai kencang, menunggu kondisi cerah dan aman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tama. Untuk mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir dan geomatika lingkungan, proses yang pertama yaitu persiapan. Tantangan atau isunya perizinan dan rencana tindakan yang dilakukan adalah komunikasi dengan pihak terkait. Yang kedua, lapangan. Tantangan atau isunya koordinasi tim dan pembagian job desk. Rencana tindakan yang dilakukan adalah komunikasi antar kelompok. Untuk proses yang ketiga, ada pasca lapangan pengolahan data. Tantangan atau isu yang dihadapkan di sini adalah spesifikasi komputer. Rencana tindakan yang dilakukan optimalisasi komputer di laboratorium. Yang keempat, pasca lapangan pembuatan atau layout peta tematik. Tantangan atau isunya masih sama seperti yang ketiga, yaitu spesifikasi komputer. Rencana tindakan yang dilakukan optimalisasi komputer di laboratorium. Dan yang terakhir, luaran dan publikasi. Tantangan atau isu yang dihadapkan di sini adalah narasi konten. Rencana tindakan yang dilakukan yaitu komunikasi yang baik antar kelompok. Dan yang terakhir yaitu mata kuliah manajemen proyek. Proses yang dilalui yaitu komunikasi dengan pengusul proyek. Tantangan atau isunya koordinasi tim. Rencana tindakan yang dilakukan adalah komunikasi dengan pengusul proyek, manpro, dosen, dan mahasiswa lebih intensif khususnya di tahap awal. Baik, slide ini akan dibacakan kepada Arha dan Alwi. Baik, selanjutnya yaitu mengidentifikasi daftar kebutuhan pada seluruh kegiatan PBL semester 4. Untuk kebutuhan alat PBL Hydro C, yang pertama yaitu GPS Map Standard 585. Untuk pengambilan data arus, current meter geopag. Untuk pengambilan kondisi cuaca, AWS Davis. Pengambilan sampel air multiparameter, pengambilan dasar laut, set scan sonar, pengambilan sedimen, Ekman Grab. Selanjutnya dilanjutkan oleh Alwi. Terima kasih Pak Tata. Untuk kebutuhan alat PPL survei rekayasa, yang pertama ada dalam pembuatan titik GPS. Peralatan yang digunakan GPS handle Garmin, bahan atau komponennya yaitu formulir identifikasi, pipa paralon, dan bahan beton berjumlah 6 rangkap. Yang kedua ada pengukuran statistik titik BM dengan GNSS. Alat yang digunakan GNSS geodetik berjumlah 4 set. Lalu ada survei pendahuluan dengan peralatan yaitu ATK berjumlah 1 LS. Lalu ada pengukuran detail situasi dengan alat GNSS geodetik dengan jumlah perangkat 4 set. Lalu ada pembuatan laporan dengan printer. Terima kasih. Selanjutnya, merancang kebutuhan anggaran biaya untuk kebutuhan PBL untuk mata kuliah survei hidrografi itu ada di tampilan sekitar 231 juta. Selanjutnya ada survei rekayasa itu ada di 5.670. Selanjutnya ada di PWP dan geolik itu sekitar 42 juta. Dan kebutuhan luar PBL lainnya seperti konsumsi, penginapan, dan transportasi itu totalnya ada 9.900. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kelompok 3 sampaikan.
pada mata kuliah manajemen proyek terlebih terkurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.